Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 119. Silakan disimak ya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, diantaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Bawahnya, ayo membaca. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada. Energi tersebut disebut energi alternatif. Lanjut halaman 120, coba perhatikan gambar-gambar energi alternatif berikut ini. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama dengan teman-teman semejamu hal-hal berikut ini. Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Hal yang dapat kita lakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis adalah dengan mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan energi yang telah habis tersebut. Energi yang habis ini umumnya energi yang tidak terbarukan, sementara energi alternatif adalah jenis energi pengganti yang bisa terbarukan. Lanjut halaman 121. Tulislah yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan tanpa dampak negatif dari bahan bakar fosil. Bawahnya, ayo membaca. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air panas, bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nomor 1, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Nomor 2, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Lanjut halaman 122. Nomor 3, air.
Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Nomor 4, energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Yang nomor 5, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Lanjut halaman 123. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Bawahnya, bacalah bacaan berikut dengan nyaring. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo. Latif Wilopo adalah merupakan warga desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG. Oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Sudah hampir setahun Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya juga cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya, termasuk saat terjadi kelangkaan LPG. Istrinya pun tetap bisa memasak. Lanjut halaman 124. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya serta tidak berpengaruh pada rasa masakan. Meskipun biogasnya dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya 52.000 untuk membeli gas LPG dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG. Namun sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG. Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang. Bawahnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Biogas kotoran sapi adalah gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari kotoran sapi.
Bawahnya, mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar biogas. Biogas merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap. Bawahnya, lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Hemat biogas kotoran sapi karena kotoran sapi tidak perlu membeli, sedangkan gas LPG harus membayar setiap pemakaiannya. Lanjut halaman 125. Ayo mencoba. Buatlah bacaan mengenai penggunaan energi alternatif dengan memilih tema berikut ini. Nomor 1, energi alternatif sinar matahari, energi alternatif air, dan energi alternatif angin. Untuk memudahkan penulisan, kamu dapat mencari informasi melalui buku, artikel, atau koran dan majalah. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan bacakan di depan teman-teman dan gurumu. Alternatif jawabannya adalah, jika yang dipilih adalah nomor 1, energi alternatif sinar matahari, maka penjelasannya bisa seperti ini ya. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi khusus minyak bumi. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat diubah menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya. Salah satu keunggulan dalam pengolahan listrik tenaga surya adalah sifat ramah lingkungan karena proses pengolahan ini tidak menghasilkan polusi yang berisiko mengganggu ekosistem. Itulah sebabnya pengolahan listrik tenaga surya merupakan potensi besar yang harus dikembangkan semaksimal mungkin di tanah air. Di antara sumber energi matahari adalah yang terpenting karena energi matahari merupakan sumber energi yang benar-benar terbarukan. Energi matahari tersedia setiap hari. Kita tidak akan kehabisan energi matahari, tidak seperti beberapa sumber energi lainnya. Energi matahari akan dapat diakses selama matahari masih bersinar. Penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lanjut halaman 126. Ayo berlatih. Carilah informasi dan data dari berbagai sumber referensi, buku, majalah, koran, artikel mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Analisislah penyebab perilaku dan benda serta akibatnya. Tulislah hasilnya pada kolom berikut. Pemakaian benda atau zat yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam. Nomor 1, nama benda atau zatnya yaitu pupuk kimia. Perubahan pada alam sebabnya penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang. Akibatnya mengurangi kesuburan tanah, menurunkan produktivitas pertanian. Untuk sifatnya itu merusak. Untuk alternatif jawaban nomor 2 sampai nomor 5 adalah sebagai berikut. Nomor 2, nama benda atau zatnya yaitu deterjen. Perubahan pada alam sebabnya yaitu pemakaian deterjen yang berlebihan. Akibatnya pencemaran pada tanah dan air. Sifatnya yaitu merusak. Yang nomor 3 yaitu nama benda atau zatnya yaitu DDT. Perubahan pada alam sebabnya penggunaan pestisida berlebihan pada tanaman. Akibatnya larut dalam lemak dan dapat berpindah ke tubuh manusia. Sifatnya yaitu merusak. Yang keempat, nama benda atau zatnya yaitu CVC. Perubahan pada alam sebabnya penggunaan gas pendingin yang ada pada AC. Akibatnya jika kadar CVC terlalu tinggi, lapisan ozon dapat semakin tipis. Sifatnya yaitu merusak. Yang nomor 5, nama benda atau zatnya yaitu
yaitu bahan peledak. Perubahan pada alam sebabnya yaitu penggunaan peledak pada penangkapan ikan. Akibatnya ikan-ikan kecil ikut mati terkena ledakan. Sifatnya yaitu merusak. Lanjut halaman 127, ayo mengamati. Nomor 1, identifikasilah kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Alternatif jawaban untuk kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar yaitu penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, dan penggunaan kendaraan bermotor. Nomor 2, coba amati gambar di bawah ini dengan seksama. Jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Gambar yang pertama, perburuan liar dapat mengakibatkan keseimbangan alam terganggu karena akan mengakibatkan kepunahan fauna yang berperan penting dalam ekosistem. Gambar yang kedua, jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Gambar yang kedua, penebangan hutan secara liar dapat menimbulkan kerusakan pada tempat hidup tumbuhan dan habitat hewan. Akibatnya, banyak jenis tumbuhan yang menjadi berkurang dan lama-lama menjadi langka. Lanjut halaman 128, ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak, ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara namanya nama kalian sendiri ya. Kalau di sini misalnya namanya Dian. Pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Hasil wawancaranya nomor 1, nama narasumbernya misalnya orang tua, jawabannya lingkungan alam, maka alam akan menjadi rusak. Yang kedua, ketua RT, jawabannya terjadi pemanasan global. Yang ketiga, misalnya keponakan, jawabannya akan timbul bencana alam. Yang keempat, tetangga, jawabannya alam menjadi tidak seimbang. Yang kelima, teman sekelas, jawabannya terjadi pencemaran lingkungan. Yang keenam, anak tetangga, jawabannya sebagian sumber daya alam akan musnah. Yang ketujuh, kakak, jawabannya keseimbangan ekosistem akan terganggu. Yang 8, adik, jawabannya kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Yang ke-9, paman, akan timbul berbagai macam penyakit. Yang ke-10, bibi, jawabannya kehidupan manusia akan terganggu. Kesimpulannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap alam, maka kehidupan manusia akan terganggu. Lanjut halaman 129. Menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber energi. Dapat dilakukan oleh diri sendiri dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut dapat berupa poster. Amati dan cermatilah poster berikut yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam, yakni air. Poster yang mengajak kita berhemat air sebagai salah satu upaya untuk melestarikan ketersediaan air bersih. Ketika mencuci, pilih baju yang lebih bersih terlebih dahulu agar airnya dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian yang lebih kotor. Ayo mencoba. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya, bukan? Lanjut halaman 130. Poster dari bahan bekas. Nomor 1, buatlah poster usaha pelestarian sumber daya alam dari bahan bekas. Yang kedua, tulislah kampanye hemat energi pada kertas kardus bekas. Yang ketiga, buatlah yang menarik. Bingkai poster dari bahan bekas. Cobalah membuat bingkai foto dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Prosedur pembuatan bingkai foto sebagai berikut.
Bahan kardus bekas, peralatan, gunting, penggaris, pensil, lem, plastik mika, kertas kado bekas atau kertas lain sesuai selera. Cara membuat, yang pertama buat pola bingkai foto sesuai dengan ukuran foto yang diinginkan. Yang kedua, gunting kardus sesuai pola yang telah dibuat. Yang ketiga, lapisi kardus dengan kertas kado dan gunakan lem untuk menempelkannya. Yang keempat, pasang plastik mika sesuai ukuran pola bingkai foto. Yang kelima, gabungkan kedua lembar kardus bagian depan dan bagian belakang dengan lem. Yang keenam, pasangkan penyangga foto di bagian belakang bingkai. Setelah selesai, pajang hasil karyamu di kelas, kemudian tuliskan refleksi kegiatan yang telah kamu lakukan hari ini. Contoh posternya bisa seperti ini ya, dan dikasih tulisan, misalnya tanamlah pohon untuk masa depan. Lanjut halaman 131, ayo renungkan nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya belajar tentang memahami usaha pelestarian lingkungan alam. Yang kedua, nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Nilai yang saya pelajari adalah percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan yang saya kuasai adalah keterampilan melakukan wawancara. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Setelah melalui pembelajaran hari ini, saya akan lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Ajalah orang tuamu untuk merencanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.